Yuk subscribe yuk. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari pola bullying di Indonesia itu tadi, saya melihat pola yang sama, yang saya pribadi pernah juga rasakan, bahwa orang Indonesia itu kalau ngebully rame-rame, grup, ngegrup ya. Ya. Ini saya iseng nanya nih, sensitif. Menurut Pak Ari, adakah kaitan orang-orang pembuli di masa kecilnya, saat mereka dewasa, mereka membentuk grup-grup yang sama, yang ya istilahnya itu apa ya, grup-grup apalah itu, entah grup A, grup B, grup C, semua dibikin grup, semua dibikin geng, semua dibikin kelompok gitu. Apakah Ada kemungkinan ada benang merahnya, mereka ingin saling apa, babaturan lah bahasa Sundanya, atau berteman supaya mereka tidak kena bully oleh kelompok lain? Bisa jadi. Ya, ini dari sudut pandang saya pribadi nih ya. Betul, saya nggak betul. ngomong berdasarkan data, ini berdasarkan pengalaman pribadi aja. Karena unsur sosial di masyarakat kita itu kuat banget gitu, dan segala macam dihubungkan dengan sosial kan. Betul. Otomatis kebutuhan untuk berkumpul itu besar. Jadi walaupun misalnya saya mah introvert, teman saya sedikit, tetap aja punya teman, tetap aja ngumpul, nggak sendiri. Betul. Gitu kan? Nah, itu jadi sebuah kebutuhan dasar. Nah, apakah dari efek dia pernah jadi pembuli, kelompok pembuli, terus dia bikin kelompok-kelompok lain gitu? Bisa jadi. Kenapa saya bilang bisa jadi? Karena dia udah belajar bahwa ketika dia berkelompok dia kuat. Betul. Ketika berkelompok dia kuat. Nah, ketika dia beranjak dewasa, dia akan membentuk kelompok yang lebih besar supaya dia tidak tersentuh. Makanya kita lihat orang-orang dengan mental geng motor, ya lagi-lagi geng motor, Betul, gitu ya, betul. mereka PD-nya luar biasa kan, Betul. dan mereka nggak takut apapun gitu loh. Ya. Ya, itu karena mereka punya kekuatan yang Merasa merasa. punya kekuatan besar. Atau supporter sepak bola. Betul. Kan kalau kita udah lihat supporter sepak bola itu udah kesatuan dan persatuan bangsa malah jadi nomor berapa gitu. Pancasila hilang aja gitu kalau udah ngomongin warna oranye sama warna biru kan nggak beres-beres. Betul. Berantem terus. Berantem terus kan gitu. Jadinya ya intinya memang apa ya? Ada paham grup gitu ya. Grupisme mungkin ya. Kalau ekstrimnya disebut grupisme gitu ya, grupisme mungkin ada gitu. Lahir Ya. dari masyarakat yang memang dididik untuk sosial gitu. Betul, betul. Itu saya jadi ingat salah satu ini ya, pepatah Jawa ya, yang mengatakan mangan ora mangan ngumpul. Ah iya betul. Artinya kan nggak peduli mau makan atau enggak, yang penting ngumpul. Di situ memang kita punya belajar satu falsafah bahwa memang masyarakat terutama di Pulau Jawa, entah itu suku Jawa atau suku Sunda atau Betawi, semuanya punya kesamaan, yaitu berkumpul. Betul. Bahkan ada anekdot ya, di suku Sunda itu, jangan jauh-jauh lah kamu kuliah, kerja jangan jauh-jauh, ngumpul aja di sini dekat mamah katanya. Betul ya, begitu Iya, ya. iya, betul. Orang Sunda kan terkenal dengan ya seperti itu, apa namanya, bukan karakteristik, tipis, Tipe karakter. bukan karakter, gambaran orang luar lah, gambaran orang luar terhadap suku Sunda kan begitu ya. Oh iya. Mereka memandang suku Sunda tuh katanya begitu. Mereka di situ Stereotip aja ya. stereotype, itu dia stereotype. Berbeda dengan misalkan suku Minang kan, mereka Iya, punya iya. falsafah hidup merantau. Sampai bikin filmnya tuh, Iya, berantem sendiri kan. Iya. Nah, sebenarnya itu secara kajian budaya itu menarik sekali. Bagaimana si Iko Uwais waktu merantau itu dia sendirian berantem. Berbeda dengan film-film yang misalkan latar belakangnya Pulau Jawa, berantemnya banyakan. Iya betul. Tapi kalau kita perhatiin, yang kekeluargaan orang Sumatera, Betul. ya
dan orang Indonesia Timur itu lebih kuat daripada orang-orang di Jawa Yang katanya falsafah hidupnya yang ngumpul. katanya sama hidupnya ngumpul. Waduh. Coba misalnya ada nggak kayak misalnya perkumpulan mahasiswa Jawa di Kalimantan, perkumpulan mahasiswa Sunda di mana gitu? Kayaknya jarang deh, Kurang kedengaran. jarang banget. Betul, betul. Tapi kalau misalnya perkumpulan anak Minang, di mana perkumpulan anak Medan, di mana Ambon. perkumpulan anak Batak, anak Ambon, itu banyak gitu. Jadi memang Betul. apa ya? Yang merantau itu mereka bentuk grupnya di luar ketika sudah ada kesamaan. Intinya kan orang membentuk sebuah kelompok itu karena ada satu kesamaan. Betul. Jadi dan itu terjadi secara alami saya kira. Betul. Lepas dari apakah untuk menghadang bullying atau tidak, grup ini udah terbentuk secara alami. Menarik tuh. Sekarang tinggal masalahnya apakah kondisi di sekitar dia menjadikan dia netral, yang membuli atau yang terbuli. Betul, betul. Itu aja sih, situasi sebenarnya. Nah, untuk yang apa itu grup-grup yang perantauan tadi itu, sejauh yang saya alami, saya juga perantauan kan di Kota Bandung. Kami itu supportnya betul-betul bukan support against bullying, tapi support bagaimana kami bisa survive di ini. Jadi istilah sederhananya bahasa anak zaman sekarang tuh punya musuh bersama. Jadi musuh bersamanya bukan bullying, tapi musuh bersama adalah kerasnya hidup di kota. Ya, hambatan-hambatan hidup itu. Betul. Jadi itu membuat perantauan ini jadi lebih solid. Bahkan ya suku apapun yang merantau ke Pulau Jawa itu mereka punya solidnya luar biasa maksud saya. Dan itu menarik saat tadi Pak Ari memunculkan statement gitu ya, memunculkan wacana bahwa memang yang di Pulau Jawa ini punya falsafah hidup ngumpul, tapi setelah untuk masalah seperti itu, apakah ada agak tercerai-berai gitu? Apakah ada kaitannya dengannya salah satu stereotip juga ya untuk orang-orang di Pulau Jawa yang katanya suka main belakang? Wah, kalau sampai segitunya saya nggak tahu sih ya, dan nggak berani ngomong sih. Oke. Cuman memang kalau pengalaman hidup, wah, memang harus ngomong berdasarkan data sih ya. Kalau subjektif ya subjektif, pengalaman pribadi jadinya. Dan itu nggak bisa overgeneralisasi. Betul, tidak bisa Jadi ya, cuman kalau mau balikin lagi ke masalah grouping dan bullying nih, intinya ketika ada hierarki itu bullying bisa muncul. Bahkan dalam in-group yang sama. Betul, betul. Anggaplah misalnya ya perkumpulan mahasiswa Minang atau mana lah misalnya ya. Kalau di situ ada hierarki, itu kemungkinan untuk minimal ada power bullying itu bisa. Betul, betul. Saya jadi ingat satu cerita. Cerita di kampung saya lah ya. Anggap saja ceritanya di kampung saya. Ada sekelompok orang yang merasa lahan pekerjaannya diambil oleh pendatang. Lalu mereka membentuk grup. Kamu gini juga nggak? Iya, gue begini. Lu begitu? Oke, yuk kita bikin grup yuk supaya ngelawan itu, rame-rame kita ngelawan. Akhirnya membuat satu grup, melawan, besar grupnya, menang. Setelah menang, bisa kita bicara 10 tahun kemudian. Apa yang terjadi? Merajai mereka. Pendatang datang, dipalak. Bayar upeti, bayar A, bayar B, bayar C. Yang kata teman-teman pendatang itu, ya sudah keterlaluan lah. Jadi betul-betul seperti mafia. Jadi maksud saya, prinsip terbuli dan akhirnya membuat grup dan akhirnya membuli, itu sepertinya sebuah pola yang tidak bisa dihindari. Bisa jadi. Ya. Dan lebih menariknya, mereka membentuk grup dan nama grupnya itu sudah mencerminkan mereka ngajak berantem. Oh, okay. Paham maksudnya ya? Iya, iya. Nama grupnya itu nama grup yang bukan perkumpulan Asosiasi pedagang bukan gitu. Asosiasi pedagang cinta kebersihan enggak. Yang ngajak berantem nama-namanya. Ada punya cerita serupa enggak? Yang asalnya terbuli jadi membuli ya secara grup. Sebenarnya apakah ini kasus bullying atau enggak saya nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya kayak kemarin kan kita lihat sempat
ojol sama opang kan Oke, betul. tuh ya, fenomena itu kalau ngelihat dari sisi bullying dan ya mana terbully mana tidak gitu ya, dulu kan mungkin opang lebih berkuasa daripada ojol gitu ya. Tapi ketika ojol bersatu, opang nggak bisa apa-apa sekarang. Iya, karena banyak sekali. Yang banyak banget. Dan itu bisa disatronin, bener-bener banyak disatronin gitu. Betul, betul, betul. Nah ini saya lepas dari ada maksud membuli atau tidak, mungkin ya kalau dulu opang ngepres orang yang datang sana disuruh nurunin penumpang dan segala macam, ya otomatis ini salah satu bentuk ya bullying juga sih sebenarnya kalau dilihat dari mata saya sih ya. Iya. Secara profession bullying gitu jadi ya. Tapi ketika keadaan berbalik ya mereka nggak bisa apa-apa, malah ada opang yang menyerah tanpa syarat gitu ya, udah aja jadiin ojol aja di semua di sini gitu. Pada akhirnya seperti itu. Betul, betul. Dan lagi pula ojol zaman sekarang kan muda-muda. Tuh, itu dia. Dan nggak sedikit dari mereka yang ojol tuh jadi sampingan, aslinya mereka siapa gitu kan. Betul, betul. Nah itu yang opang nggak punya. Oke. Kan opang biasanya nganggur, di situ karena nganggur gitu. Nah Jadi ya. memang siklusnya begitu ya. Betul. Jadi tidak hanya terjadi di masa kanak-kanak atau masa tumbuh kembang, tapi bullying versi dewasa. Iya, Nih, betul. Yang menarik nih. Never ending story. Saling membuli, ya terbuli, saling membuli. Kalau bahasanya filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche, yang mengatakan kita harus saling mengambil kekuasaan ya. Jadi hidup ini adalah sebuah siklus saling menguasai. Begitu. Dan ya akhirnya begitulah. Di tempat kerja juga. Betul. Gimana? Terasa banget. Iya. Ketika ada hierarki. Lagi. Ada hierarki dan konflik kepentingan pasti akan muncul bullying dalam bentuk apapun. Karena siapapun nggak suka ditindas. Tapi ada beberapa orang yang pentingnya menindas. Karena hanya dengan itu mereka bisa mempertahankan posisi mereka. Oke, berarti nggak punya modal lain mereka? Iya, kalau udah situ kan desperate attack berarti. Iya, nggak punya modal lain selain Show of power. Betul, show of power dan menghindarkan orang itu untuk masuk ke ranah yang bersangkutan gitu. Betul. Tapi yang paling ditakutkan dari kehidupan dunia bullying adalah pembenaran. Oke. Justifikasi. Justifikasi dari mana? Oleh siapa, dalam konteks apa? Itu mungkin yang akan berperan banget untuk menyelesaikan permasalahan bullying. Tapi orang tuh nggak pernah bisa untuk objektif di situ. Setuju. Orang ketiga pun pasti berat sebelah kalau buat bullying. Setuju. Dan 90% memihak korban. Ya. Atau yang dianggap korban. Ya. Menariknya kalau kita lihat dunia politik saja. Yang jadi korban kan kita nggak tahu. Betul. Biasa sekali. Biasa. Termasuk apakah mereka punya backing, apa itu namanya, backing media, atau backing orang yang ahli berbicara, ahli retorika, lalu menganggap si ini yang korban. Enggak, si ini yang korban. Masyarakat bingung. Iya betul, masyarakat bingung. Semakin gila lagi. Tapi kalau menurut hemat saya juga salah satu institusi yang sangat punya kesempatan besar untuk membuli adalah mayoritas. Betul. Apapun itu. Ya, apapun itu. Mayoritas agama, mayoritas kesukuan, mayoritas gender, ataupun mayoritas hobi, betul. Apapun. Yang harus dipertanyakan adalah why gitu. Kenapa akan terus ada? Kenapa akan terus langgeng gitu? Kenapa? Bullying ini ya? Iya. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, selama ada orang yang punya kebutuhan itu, kebutuhan untuk berkuasa, kebutuhan untuk ada di atas yang lain, itu dia. Kebutuhan atas hierarki. Selama ada itu, bullying nggak bisa itu. Betul. Saya pribadi akan berpendapat bahwa hal itu terjadi gara-gara sejak kecil orang-orang Indonesia sudah diajarkan untuk have power. Betul. Maksudnya punya lebih power daripada orang lain. Contohnya kita masih kecil tuh.
anak aku kan begini, anak kamu enggak. Iya bener nggak? Iya, betul, betul. Anak aku punya ini, anak kamu enggak. Anaknya akhirnya ikutan. Betul, betul. Ih, mama aku mah naik mobil A. Mama kamu mah cuma naik mobil B. Ih, apaan? Saya tumbuh di keluarga yang cukup besar sebenarnya. Dan Oke. salah satu keluarga yang sering terdengar namanya di Kota Bandung, keluarga Wah. tua lah. Betul, betul. Dan mungkin karena keturunan ningrat gitu dulunya, dan sekarang kondisinya kan ya mungkin ada yang sudah turun status atau gimana. Memang banyak dari keluarga saya itu yang bilang jangan temenan sama mereka anak kampung. Itu sudah menunjukkan Orang lain. Ya, orang lain. Karena sudah menunjukkan bahwa kita orang kota. Oke, Mereka kita anak ningrat. Gitu. Udah ada segitu gitu. Jadi ya saya justru yang dari kecil ngerasa kan sama-sama orang gitu. Yes. Kenapa mesti beda gitu. Ini Yes. balik lagi ke didikan rumah. Bener. Tapi didikan rumah sama identitas kesukuan sama stereotip itu nggak bisa dipisahin. Betul sekali. Ya, nggak bisa gitu, stereotip itu pasti akan ada, sedikit-sedikitnya pasti ada gitu. Teman saya pernah kedatangan tamu bule yang neliti tentang stereotip Oke. orang-orang di Indonesia. Lucunya pendapat orang ini orang Amerika dulu ya. Terus dia ngomong gini, orang Sunda tuh cunihin gitu. Stereotipnya Apa tuh bahasa Indonesianya tuh cunihin? Cunihin seneng hal-hal yang vulgar. Vulgar, oke. Ya. Oke. Terus apa ya, orang Jawa tuh apa dia bilangnya, tekun tapi stresan gitu. Terus orang Betawi itu apa ya, belagu. Kata itu ya. Stereotipnya gitu Kata katanya. orang itu ya. Jadi tapi setelah saya pikir-pikir lagi gitu ya, lihat sih dulu anak sekolahan misalnya, itu kan full Betul. Betawi banget gitu kan. Betul. Ada orang Sunda yang tukang sayur lah, ada orang Jawa yang mana gitu. Itu gambaran realita. Ya, realitanya gitu. Stereotip kebangsaan itu, stereotip kesukuan itu ternyata mempengaruhi gitu. Dan di situ mungkin tidak bermaksud membuli, tidak bermaksud untuk verbal harassment, tapi kadang-kadang intonasinya orang Betawi Menghina. provokatif. Kan? Padahal orang Betawi nggak maksud gitu, atau orang Batak lah misalnya. Betul. Tidak bermaksud gitu. Selalu digambarkan jadi yang negatif ya. Betul. Entah itu jadi premannya, Betul. entah itu jadi yang jahat-jahatnya. Atau misalnya, anggaplah kayak gini. Nick di keluarga sendiri ya. Saya waktu saya nggak pernah pacaran kan gitu dulu ya. Sekalinya nembak, saya nggak nembak mau jadi pacar saya, enggak, tapi saya nembak mau jadi istri saya di masa depan, enggak gitu ya kan. Udah otomatis kan orang yang ditembak mikir dulu gitu kan, tapi akhirnya dia bilang iya dan jadi istri sampai sekarang gitu ya. Satu-satunya yang ditembak kayak gitu, dan alhamdulillah berhasil sampai sekarang. Nah, ketika cerita fenomena ini di keluarga saya gitu, di keluarga ibu saya gitu ya, itu dibilangnya, kamu mah belum punya pengalaman. Jadian tuh mesti sama banyak orang. Biar Waduh. punya pengalaman sama cewek kayak gini gimana, sama cewek kayak gini gimana. Diajarin jadi fuckboy dari dulu. Ya zaman sekarang fuckboy ya sebutannya. Ya, Jadi kan saya sendiri, saya tuh apa ya, satu gitu loh. Kan dari awal karena saya benar-benar liatnya anime terus gitu ya. Berarti kan jalurnya jalur itu gitu. Ya. Jadi nggak ada harem-hareman gitu kan nanti gitu. Dan itu pun bukan masalah pacar-pacaran gitu. Sini disuruh jadian sama banyak cewek, what gitu loh. Jadi nggak bisa, apalagi keluarga saya hancur kan. Oke. Ya, nggak mungkin lah gitu ke arah sana. Betul. Itu apa ya, logikanya aneh gitu ya. Dan itu secara nggak langsung kan verbal abuse buat saya gitu kan. Ya. Jangan gitu, payah apa gitu. Ya. Menarik nih perbincangan kita nih. Sayang waktunya Iya. hanya bisa sampai sini, sudah cukup malam dan azan maghrib sudah berkumandang. Oke. Gayanya soleh lah, nggak apa-apa soleh dikit gayanya. Ya, Oke. asik sekali obrolan kita. Oke. Nanti akan kami undang lagi lah. Siap. Kita bahas tema-tema yang lebih happening ya, Oke. happening ke masanya, Oke. terutama yang Pak Ari ahli di bidangnya begitu. Terima kasih telah datang ke acara kami, telah datang ke segmen kami. Semoga konten ini bisa jadi edukasi sekaligus menghibur Anda di luar sana. Bagi yang masih kena bullying atau Anda justru pembulinya, Anda bisa belajar banyak dari
korban sekaligus pelaku ya. Akhirnya menjadi pelaku kan. Tapi memang bullying dan budaya itu ada di negara kita, di budaya kita juga di budaya luar. Tapi bukan berarti hal itu akan kita terus pertahankan. Kalau memang tidak baik ya kita tinggalkan. Karena setiap jiwa manusia itu matters. Betul. Setiap jiwa manusia itu punya hak mereka sendiri. Mereka itu sangat berharga. They have hearts. Mereka punya hati, mereka punya pikiran sendiri, mereka punya hidup sendiri. Jangan sampai gara-gara nilai setitik masa depan mereka hancur. Masa depan mereka jadi anak yang pemurung, jadi orang tua yang ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode Kautis selanjutnya. Bye-bye.